ke daerah pabean, ke dalam daerah pabean Indonesia, itu maksudnya ya. Nah, sementara biaya angkut ini sudah berada di dalam daerah pabean, dari daerah pabean sendiri sampai ke lokasi gitu misalnya ya, ke pabriknya atau ke lokasi tempat di mana mesinnya mau disimpan gitu atau digunakan gitu ya, sehingga ini berbeda. Tapi kalau jika kalian bertanya-tanya kok sudah ada chief, sudah ada freight-nya, ongkos kirim kok pakai biaya angkut lagi Bu gitu. Ini termasuk ke dalam biaya tidak termasuk dalam biaya import, biaya angkut ini. Nah, biaya angkut ini masuk ke dalam harga perolehan, tapi bukan termasuk dalam biaya import mesin. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya berapa cost import mesin ya chief, biaya masuk dan PPN berarti ya. Jadi tidak termasuk biaya angkut, apalagi biaya pemasangan dan uji coba. Tapi kalau harga perolehan semuanya masuk ya. Kemudian ditanya berapa harga pokok barang mesin itu dan pajak yang harus dibayar serta buat jurnal pencatatannya. Ini saya sudah buatkan. Sebentar. Ya, screen-nya terlihat ya, screen PPT saya? Bu, nggak kelihatan Bu. Tidak Bu. Tidak Bu. Nggak ada Bu. Sebentar kok. Makanya kok nggak ada merah di sini. Ini terlihat sekarang kalau yang ini? Enggak juga. Enggak Bu. Belum. Sebentar. Ini tuh kenapa sih dari tadi tumben ya? Sebentar. Screen desktop ini kan biasanya. Terus. Udah ya sekarang ya. Oke. Nah ini ya. Ini. Ntar saya slideshow dulu. Oke. Ini pajak yang dibayar bea masuk gitu ya, PPN dan juga PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini untuk yang memiliki angka pengenal impor gitu ya. Kalau memiliki angka pengenal impor, dia memang bisnisnya ekspor impor, istilahnya eksim gitu ya. Nanti kalau kalian bekerja di perusahaan yang juga mengambil atau membeli material dari luar negeri gitu, biasanya ada departemen eksim gitu. Seperti dulu saya di Astra ada departemen eksim namanya, departemen ekspor impor gitu ya. Materialnya dari luar, dari negara luar, kemudian kita juga mengekspor gitu. Nah, nanti walaupun ada departemen eksim, ekspor impor, nanti ada istilahnya forwarder yang membantu mengeluarkan barang kita dari daerah pabean. Tetap butuh orang subkon istilahnya ya, kita tidak jalan sendiri gitu ya. Walaupun perusahaannya sudah ekspor impor, tapi sudah punya API, tapi tetap butuh forwarder istilahnya. Nah, ini tarifnya karena punya API 2,5% kali nilai impor. Nilai impornya adalah cost chief 350 juta ditambah nilai impornya bea masuk 7 juta gitu ya. 7 juta ini dari 10% kalau nggak salah ya. Soalnya bea masuknya 2% dikali 350 juta gitu ya, sehingga bea masuknya 7 juta. Nah, nilai impornya ini 357 juta. Sementara PPN itu tidak termasuk dalam nilai impor. Nanti dibayar di Indonesia gitu ya. PPN atas ini itu dibayar di Indonesia. Tidak termasuk dalam nilai impor. Yang termasuk dalam nilai impor adalah chief dan bea masuk. Nah, namun yang sering membingungkan, yang termasuk dalam
namanya harga perolehan itu semuanya dari CIF, PPN, biaya masuk, ini biaya angkut, ini apa ya? Oh ini biaya pemasangan, terus dan biaya uji coba. Nah itu ya. Kemudian PPh pasal 22, ya itu harga perolehan. PPh pasal 22 ini 2,5% kali nilai impornya, sehingga PPh 22-nya 8.925.000 gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ke jurnal. Jadi nanti nilai impornya 357 juta, harga perolehannya jumlahkan semua ini. Dari CIF, PPN, bea masuk, biaya angkut, pemasangan dan uji coba, serta PPh pasal 22 ini termasuk di harga perolehan. Nilai impornya yaitu kos mesin, CIF, dan bea masuk. Begitu. Jurnalnya nanti mesin, ya. Mesinnya bertambah sebesar harga perolehan. PPN masukannya ini nanti karena membeli gitu ya, jadi kan namanya PPN masukan, bisa sebagai kredit pajak. Kemudian PPh pasal 22 dibayar di muka juga bisa sebagai kredit pajak. 8.925 dan kas yang harus keluar dari kantong perusahaan adalah jumlahkan semua ini. 411.625.000. Ini kurang ke sini ya. Gitu. Nah, ada pertanyaan yang memang mungkin banyak yang salah gitu ya, tapi tidak apa-apa, namanya juga latihan gitu ya. Tidak apa-apa kalau salah, tapi paling tidak tahu bahwa harga perolehan mesin itu berapa sih keseluruhan semuanya gitu ya. Jadi kalau salah juga menentukan nilai impor, ini typo ya. Nilai impor, maka nanti saya upload deh ini jawabannya. Nilai impor salah menentukan, maka nanti PPh 22-nya juga salah. Kemudian apalagi yang salah ya? Nah, PPN-nya juga salah nanti gitu ya. Karena PPN-nya nanti ini kan dibayar di Indonesia, kemudian bisa dikreditkan sehingga PPN ini 10% dari nilai impor. Itu adanya 10%. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya review sedikit yang minggu lalu, berarti apa itu namanya, depresiasi untuk aset tetap gitu ya, ada 2 kelompok untuk aset tetap ya, karena nanti untuk aset tak berwujud ada 1 jenisnya gitu, tapi 4 kelompok. Nah, kalau aset tetap kan 2 kelompok, dua yaitu bangunan dan bukan bangunan gitu ya. Kalau yang bukan bangunan kelompoknya ada 4 gitu ya. Jadi ada 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok gitu ya. Kelompok 1 4 tahun umur ekonomisnya, kelompok 2 8 tahun kalikan 2 gitu ya. Kalikan 2 lagi 16 tahun kelompok 3, kemudian yang terakhir kelompok keempat 20 tahun. Nah, untuk non bangunan bukan bangunan, untuk aset tetap bukan bangunan, boleh menggunakan depresiasi, metode depresiasi dua jenis, yaitu saldo menurun dan garis lurus. Jadi kalau yang bukan bangunan, ada 2 gitu ya metode depresiasinya. Depresiasi itu nama lain dari penurunan penurunan nilai gitu ya, suatu aset tetap dihitung dengan depresiasinya. Nanti kalau tak berwujud namanya amortisasi gitu ya. Kalau untuk tambang dan
dan sejenisnya gitu, hutan, namanya depresi. Ya, nanti beda-beda jenis penurunan nilai suatu aset gitu ya. Nah, untuk bangunan ada dua kelompoknya, permanen dan tidak permanen. Jadi yang permanen ini berarti ada struktur permanen, struktur bangunannya gitu ya, semen, pasir itu bangunan permanen gitu ya. Nah, yang tidak permanen itu ya seperti misalnya gazebo gitu ya, itu tidak permanen. Nah, yang untuk bangunan ini hanya boleh menggunakan metode garis lurus, selain itu tidak boleh ya. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Kemudian saya lanjut sedikit aset tetap yang saya lanjutkan sedikit ya. Mulai dari ini perangkat lunak atau software komputer. Ya mungkin kalian sudah tahu gitu ya, perangkat lunak atau software pada komputer atau laptop misalnya gitu ya. Apa sih yang disebut perangkat lunak gitu ya? Program yang dapat digunakan dalam sistem operasi komputer atau laptop gitu misalnya ya. Nah, di perusahaan, kalau kalian tahu misalnya di Atmajaya deh contohnya, apa sih contoh software yang kalian ketahui yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, kira-kira apa? Tentu itu masuk golongan aset gitu ya. Kalau kurang dari 1 tahun ya tidak termasuk golongan aset kan gitu kan. Pernah dengar software XP gitu misalnya ya, tahu ya, Microsoft XP. Kira-kira nih, kalau kalian ingat dulu kuliahnya luring di kelas, XP-nya di kelas itu original atau bajakan ya? Tahu nggak ya kira-kira ya? Atau kalian deh yang di rumah, komputernya atau laptopnya pakai software original atau bajakan ya? Bajakan kali ya. Nah, harusnya ini gini, saya agak kecewa sebenarnya gitu ya. Kita kan punya kerjasama dengan Microsoft gitu ya, di Microsoft Indonesia begitu. Nah, sehingga seperti sekarang ini kita bisa menggunakan MS Teams, kalian sudah punya email begitu ya. Berartinya sejak dulu pun kita bisa kuliah seperti sekarang, tapi tidak pernah digunakan gitu kan ya. Nah, karena kita sudah berlangganan all in one semuanya, nah sehingga kita mendapat dengan biaya yang cukup besar gitu ya, sehingga kita mahasiswa boleh meminta license Microsoft baik Office gitu ya, Windows atau Windows XP, Windows-nya gitu ya, Windows apalagi ya, XP temennya XP berapa gitu sekarang, 10 gitu misalnya ya, atau 11, kemudian dan upgrade-nya gitu ya. Kalian bisa minta ke KSI untuk diinstalkan. Di sana ada student staff kalau dulu, kalau sekarang nggak ada ya. Nah, mahasiswa itu berhak begitu, bisa seperti itu gitu ya. Nah, namun mungkin tidak banyak yang memanfaatkan karena tidak bertanya atau mungkin lupa dulu waktu inisiasi pernah diinfokan seperti itu gitu ya. Saya pernah memanfaatkan itu sekali gitu, tapi begitu ganti laptop lagi malas gitu ya ke KSI lagi gitu ya. Nah seperti itu, sehingga untuk perusahaan itu tidak boleh pakai bajakan gitu ya. Namun untuk di kelas-kelas ada beberapa sih juga agak heran kok pakai yang bajakan gitu, sehingga di kelas-kelas itu ada tulisan hitam, tulisannya Windows not genuine gitu. Pas ketahuan, kemudian muncul blank screen, hitam screen-nya, kemudian Windows not genuine gitu ya. Kalau ada seperti itu berarti kalian diminta untuk mengganti dengan yang original, karena not genuine gitu ya, tidak original gitu ya. Nah, sehingga software ini tentu mahal gitu ya, sehingga dan
dan akan ada terus update-nya gitu ya. Itu contohnya gitu ya, software yang apalagi berapa license kita, unlimited mungkin ya, kita punya license itu karena kita berlangganan mahal untuk itu gitu kan. Nah, kemudian perangkat lunak ini disusut menurut menurut fiskal 4 tahun gitu biasanya kalau yang seperti ini gitu. Nah, kalau kalian mungkin pernah, dulu saya waktu kuliah sering berlangganan software antivirus, namanya Kaspersky, 3 user gitu misalnya ya. Nah, ini kan, tapi ini bukan termasuk aset karena kalau seperti ini dia diupdate-nya setahun sekali gitu. Kalau Office, Microsoft, Windows atau Windows XP itu kan tidak mesti setahun sekali dia ya, apalagi Office, sekarang Office berapa, Office 10 atau Office 11 gitu kan, nggak mesti setahun sekali dia berganti gitu, update gitu ya. Nah, kalau misalnya softwarenya seperti tadi Kaspersky gitu, itu bisa langsung dibebankan gitu ya, bisa dikapitalisasi langsung, langsung dibebankan pada periode itu gitu. Berbeda dengan kalau seperti software Microsoft ini, ya ini harus didepresiasi karena dia masa manfaatnya 4 tahun gitu misalnya ya. Nah, kemudian selain perangkat lunak, juga tentu kalian tahu ada hardware-nya gitu ya. Hardware untuk komputer gitu misalnya, ya komputernya itu sendiri biasanya kalau komputer ya 4 tahun gitu ya, printer, scanner dan sejenisnya itu juga disusut 4 tahun gitu ya. Nah, kembali lagi ke softwarenya, ke software gitu ya, software atau perangkat lunak ini. Kalau kalian tahu misalnya musim Piala Dunia gitu ya, ada nonton bareng ya kan ya, tentu pernah mungkin ikut nonton bareng gitu ya. Nah, itu juga yang berhak mengadakan nonton bareng itu juga harus punya license atau hak siar gitu ya. Jadi bayar juga itu begitu ya. Nonton bareng, terutama kalau tempatnya komersil gitu ya, hotel gitu ya, hotel bintang 5, restoran ternama, apalagi PKP gitu ya. Nah, tapi kalau bahkan kalau ketahuan gitu ya, ada rekan saya kalau waktu itu ketahuan ditangkap gitu ya dan didenda. Dendanya sampai 500 juta nih kalau nggak punya license atau hak siar untuk nonton Piala Dunia gitu ya. Itu contoh untuk software ya. Nah, kemudian berikutnya ini depresiasi aset tetap yang mana yang tidak bisa didepresiasi gitu ya, atau yang depresiasinya nggak full gitu ya. Ini contohnya kendaraan dinas yang dipakai dan dibawa pulang oleh pegawai. Jadi jika ada kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh pegawai, dia tidak hanya dibebankan 50%, hanya boleh 50%, sama seperti tunjangan handphone ya. Kalau kalian ingat itu waktu di pajak 1 ada berapa yang dikoreksi fiskal gitu, salah satunya tunjangan HP gitu ya. Jadi kalau dapat handphone beserta pulsanya hanya boleh dibebankan 50%. Kenapa gitu? Karena ya asumsinya dibawa pulang ya bisa untuk kepentingan pribadi, hanya setengahnya kepentingan perusahaan begitu, sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Sehingga kalau biayanya berkurang, labanya juga labanya jadi bertambah, sehingga koreksinya koreksi positif kalau seperti ini gitu ya. Termasuk kendaraan dinas yang dipakai dan dibawa pulang oleh pegawai ini dibebankan hanya 50%. Kemudian rumah dinas lanjutannya ya. Nah, rumah dinas di daerah terpencil gitu ya. Rumah dinas di daerah terpencil ini diatur oleh Kementerian Keuangan, yang mana saja yang termasuk daerah terpencil gitu ya. Misalnya di Gorontalo bagian kabupatennya gitu tuh daerah terpencil boleh membebankan
perusahaan itu membebankan rumah dinas atau rumah dinasnya di hutan dekat tambang gitu ya. Nah seperti itu rumah dinasnya boleh dibiayakan gitu sebagai biaya sehingga nanti dianggap apa jadi dia aset tapi depresiasinya itu bisa dibiayakan. Sementara kalau misalnya di Jogja rumah dinas PT YPTI gitu misalnya di Kalasan. Lah itu kota bukan daerah terpencil gitu ya. Anggapannya Kalasan itu udah bukan daerah terpencil begitu kan. Nah, sehingga itu tidak boleh dibiayakan. Nah, sehingga ada daerah-daerah terpencil daftar daerah terpencil menurut Kementerian Keuangan mana saja yang misalnya tidak ada akses pelayanan umum seperti sekian ratus meter dari rumah sakit, 3 jam dari mall, 3 jam dari rumah sakit gitu misalnya ya, 100 kilometer dari mana gitu ya. Nah itu nanti rumah dinasnya tidak bisa sebagai tunjangan perusahaan gitu ya, karena sehingga tidak bisa dibiayakan. Kalau seperti itu dapat rumah dinas tidak bisa dibiayakan sehingga biayanya jadi berkurang. Ini juga koreksi positif. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, tanah juga termasuk tidak bisa dibiayakan, tidak ada depresiasi untuk tanah, ini jelas ya. Nah kemudian ini ringkasan yang tadi saya sudah jelaskan sebenarnya, bahwa aset tetap berwujud ini diklasifikasikan jadi 2 kelompok, yaitu bangunan dan non-bangunan ya. Nah kemudian ini tadi untuk aset non-bangunan punya klasifikasi umur ekonomis. Kemudian umur komputer, printer, scanner masuk kelompok 1, perangkat lunak kelompok 1 juga. Ini telepon seluler tadi hanya boleh dibebankan 50%. Nah, berikutnya jika punya kendaraan, ini biasanya di daerah industri. Daerah industri misalnya kalau di Jakarta, ya Jakarta Utara gitu ya. Di Jakarta Utara kok lupa ya. Kelapa Gading gitu, daerah Kelapa Gading gitu misalnya. Kemudian Jakarta Timur, industri Jakarta Timur itu apa ya? Lupa, dulu pernah ke sana. Pulau Gadung gitu misalnya ya. Kemudian di Cikarang, Bekasi, ini biasanya ada kendaraan-kendaraan antar jemput, bis gitu ya, untuk karyawan. Untuk karyawan langsungnya biasanya buru-burunya itu diantar jemput pakai bis gitu ya. Nah, kalau seperti ini gitu, maka kendaraan bus ini masuk kelompok 2, yaitu umur ekonomisnya 8 tahun gitu ya. Nah, kalau seperti ini diperkenankan gitu ya, boleh dibiayakan biaya aset tetapnya ini gitu ya, karena untuk mengantar jemput karyawan gitu ya. Jadi tunjangan transport jadi masuknya kalau memang mau dibiayakan sebagai jalan transport untuk karyawan. Nah, namun lain cerita gitu. Kalau perusahaannya seperti Trans Jogja gitu misalnya. Nah, Trans Jogja ini core bisnisnya memang perusahaan Trans Jogja itu ya, transportasi gitu ya. Transportasi sehingga seperti yang saya jelaskan di awal video minggu lalu, bahwa kalau memang core bisnisnya transportasi seperti kurir begitu, kurir JNE gitu misalnya, sehingga kalau dia Trans Jogja nih, aset bisnya ini tidak termasuk dalam kelompok 2, tapi kelompok 1 gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang punya kendaraan antar jemput karyawan, maka asetnya termasuk dalam kelompok 2 gitu ya, non bangunan dia. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian kendaraan sedan ini tadi sudah ya, hanya boleh disusut 50% kalau dibawa pulang ya. Nah, khusus untuk secara fiskal atau pajak, bahwa setiap aset itu semua aset tidak ada taksiran nilai residu atau nilai apapun lainnya. Jadi depresiasinya itu
nilai buku atau cost dibagi berapa tahun gitu ya, umur ekonomisnya. Tidak boleh menaksirkan nilai residu. Biasanya kalau di akuntansi kan misalnya cost-nya 100 juta, umur ekonomisnya 5, nilai residunya 10 juta gitu misalnya, maka 100 juta kurang 10 juta baru dibagi umur ekonomis 5 tahun. Itu komersial seperti itu boleh. Nah, kalau di pajak tidak ada taksiran nilai residu atau nilai sisa atau salvage value begitu istilahnya ya, sehingga nanti kalau kalian menghitung ada jebakan nilai residu, hitung fiskalnya berapa, maka nilai residu ini diabaikan saja ya. Kemudian yang berikutnya ini tadi saya sudah meringkas juga, saya sempat sounding, kelompok bangunan hanya boleh didepresiasi dengan metode garis lurus, sedangkan kelompok bukan bangunan bisa garis lurus dan saldo menurun. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan, saya boleh di stop. Selanjutnya revaluasi. Revaluasi itu kalian mungkin sudah sering dengar ini ya, terutama di akuntansi keuangan. Sekarang apalagi sudah menggunakan IFRS gitu ya, konvergensi IFRS, maka revaluasi ini wajib sifatnya gitu kan. Revaluasi ini adalah penilaian kembali aset tetap. Misalnya dulu harganya 10 beli tanah, sekarang 50 gitu. Sesuai dengan harga pasar sekarang dan harus direvaluasi dengan tenaga profesional gitu kan ya. Seperti yang boleh merevaluasi itu KJPA, kantor jasa penilai aset gitu kan ya. Nah, saat revaluasi menurut IFRS ini prinsipnya kan prinsip base gitu ya kalau kalian ingat. Jadi nilai wajar itu nilai yang relevan. Misalnya dulu beli 5 juta, sekarang mungkin ya dulu beli 5 juta, sekarang 5M tanahnya mungkin sekali gitu ya. Nah, ini disebut relevan ya. Jadi sekarang tuh relevan kalau ternyata harga pasarnya memang ya di pasarannya 5M begitu. Nah, nanti selisih kalau melakukan revaluasi ini gitu ya, pasti yakin harganya naik ya yang direvaluasi, kalau nggak rugi ya sewa jasa profesional gitu ya. Sehingga apa yang direvaluasi yang pasti harganya naik gitu kan ya. Nah, harganya naik. Dulu 10 gitu seperti yang saya katakan tadi, terus sekarang jadi 50 juta, atau dulu 10M beli tanah, sekarang 50M. Jadi ada kenaikan 40M gitu misalnya. Nah, 40 kenaikan ini disebut keuntungan atas revaluasi aset. Sehingga ini 40 ini laba atas revaluasi aset gitu. Laba atas revaluasi aset ini kena PPh 10% dan sifatnya final gitu ya. Oke, ini jadi 40 ini kena PPh 10% gitu, sifatnya final. Nah, siapa yang boleh melakukan revaluasi? Ini dia. Entitas yang berhak melakukan penilaian kembali adalah wajib pajak badan dalam negeri, berarti hanya boleh badan dan BUT gitu ya, yang menggunakan pembukuan selain dengan bahasa Inggris dan mata uang asing itu nggak boleh. Jadi badan dan BUT. Nah, yang menggunakan pembukuan bahasa Inggris dan mata uang asing tidak boleh melakukan revaluasi gitu ya. Jadi ini semua harus dalam bentuk rupiah. Nanti kalau dalam bentuk dolar enak banget gitu ya. Dolarnya naik dulu berapa, dari zaman saya SD itu tahun 97, dolarnya per rupiah kalau nggak salah 1000, sebelum tahun 97 itu kan 1.500, tiba-tiba 97, 98 naik jadi 16.000. Enak banget itu kan ya. Jadi ini tidak boleh kalau menggunakan dolar dan menggunakan pembukuan
dalam bahasa Inggris gitu. Nah, berarti ini Badan dan BUT boleh kalau menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah. Jadi selisih atau keuntungan atas revaluasi yang sudah dinilai itu, tadi saya contohkan dari 10 jadi 50, selisihnya 40 gitu. Atas nilai selisih atau laba revaluasi itu dikenakan pajak 10%. Ini PPh final ya. Nah, 40 berarti kan asetnya nambah ya. Cost asetnya kan nambah dari 10 jadi 50 gitu ya. Ya nanti depresiasinya juga nambah ya. Nah, sehingga kalau misalnya tiap tahun tiap tahun direvaluasi ya tiap tahun kalau asetnya naik ya tiap tahun akan menambah umur ekonomis gitu ya. Itu contohnya karena ini berkaitan dengan IFRS ya. Principle base-nya IFRS ini menggunakan nilai wajar atau nilai yang relevan saat itu. Nah, tarifnya ini 10% ya. Namun itu menurut fiskal revaluasi ini hanya boleh 5 tahun sekali dan dilakukan untuk semua aset berwujud. Nah, hanya boleh aset berwujud. Nanti kita belajarkan aset yang tak berwujud ya nggak boleh direvaluasi gitu ya. Ini lanjutannya di sini ya. Nah, ini untuk revaluasi. Tadi depresiasinya akan menambah ya. Kalau direvaluasi ya nanti depresiasinya nambah. Kemudian ini jurnalnya gitu ya untuk revaluasi. Aset tetapnya berapa gitu sebesar nilai buku akhir. Kemudian ada surplus revaluasi. Nanti di mana tempat PPh final yang 10% itu di sini di debit ya 10% gitu ya. Oke, 10% ya. Kemudian ini kalau ini udah. Oke, terakhir itu revaluasi untuk aset tetap. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke aset tak berwujud. Jadi istilahnya itu aset tak berwujud gitu ya. Oke. Jadi kalau saya ada salah beberapa typo, aset tidak berwujud secara hukum pajak disebutnya aset tak berwujud gitu ya. Istilahnya tak berwujud, bukan tidak berwujud namun tak berwujud ya. Mungkin kalian ini juga bisa jadi bahan atau topik skripsi gitu ya. Biasanya ada yang membuat topik pengaruh aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak. Ada nggak celah-celah yang bisa digunakan aset tak berwujud ini untuk melakukan penghindaran pajak gitu misalnya ya. Ini belum banyak untuk aset tak berwujud ini belum banyak ada yang mengambil topik ini sebagai skripsi ya. Nah, ada sedikit perbedaan definisi menurut PSAK nomor 19 mengenai aset tak berwujud dengan definisi menurut ETAP gitu ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, menurut PSAK 19 menyatakan bahwa aset tak berwujud ini aset tidak lancar yang tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Agak sulit ya dimengerti definisinya kalau menurut PSAK. Kalau kalian bandingkan ini menurut ETAP gitu ya, aset non moneter, jadi dia tidak berwujud gitu ya, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, berarti tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang gitu ya. Nah, berarti aset tak berwujud itu gampangannya ya aset yang tidak punya wujud fisik, berarti tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang gitu ya. Nah, serta karakteristiknya dia memang nilainya tidak pasti gitu dan manfaatnya di kemudian hari itu tidak pasti gitu ya. Contohnya ada hak paten, hak cipta, waralaba, merek dagang dan goodwill. Mungkin kalian sering mendengar goodwill. Kalau hak cipta itu copyright gitu ya.
Dulu ada film, mungkin kalian nggak tahu nih, masih suka nonton nggak ya, Warkop DKI gitu misalnya ya. Nah, ya kalau filmnya seperti Warkop DKI ya sampai sekarang masih banyak yang minat, walaupun istilahnya film yang digunakan tidak seperti film sekarang gitu ya, tampilan gambarnya gitu ya, tidak sejernih sekarang, kabur gitu misalnya, tapi masih banyak yang nonton kalau ditayangkan di TV gitu misalnya. Nah, tapi ada mungkin film zaman dulu gitu yang sampai sekarang ya nilainya tidak bernilai gitu ya. Berapa sih film zaman dulu yang sekarang masih bernilai, copyright-nya masih menerima royalti terus gitu ya kasarannya. Mungkin ya seperti Warkop DKI gitu ya, DKI Dono Kasino Indo, dulu ada temannya satu lagi yang sudah meninggal dulu, siapa ya, saya agak lupa itu. Nah, kemudian Susana, paling gitu-gitu ya. Yang lain-lain mungkin film zaman dulu ya nggak banyak diputar lagi ya. Cintaku di Kampus Biru itu apa ya? Siapa itu yang mainnya? Itu siapa sih? Rano Karno apa ya? Nah, itu ya. Kemudian ini saya lewati saja, ini banyak PSAK-nya. Kemudian saya langsung nanti ke definisi masing-masing gitu ya, ke definisi definisi aset tak berwujudnya. Definisi aset tak berwujudnya. Nah, namun perlu kalian ingat gitu ya, bahwa aset masing-masing aset tak berwujud ini ada umur ekonomisnya masing-masing gitu ya. Menurut komersial dan menurut komersial dan menurut pajak gitu ya. Nanti akan ada tabel amortisasi aset tak berwujud menurut fiskal. Nah, namun secara komersial dia biasanya punya umur ekonomisnya masing-masing tergantung kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya. Namun jika ternyata entitas atau organisasi tersebut tidak mampu mengestimasi umur ekonomis aset tak berwujudnya, maka umur ekonomisnya bisa lah dinilai gitu ya, dianggap nilainya 10 tahun aja umur ekonomisnya gitu misalnya ya. Jadi kalau nggak tahu berapa umur ekonomisnya, sudah 10 tahun saja untuk komersial gitu ya. Nah, namun untuk fiskal nanti sama ya, akan ada tabel kelompok 1 4 tahun untuk aset tak berwujud, kelompok 2 kalikan 2, ini kan deret angka gitu ya, kalikan 2 8 tahun, kelompok 3 kalikan 2 lagi 8 kali 2 16 tahun, kelompok 4 20 tahun gitu ya. Nah, itu umur amortisasi aset tak berwujud gitu ya. Namun secara komersial boleh diestimasi kalau nggak tahu ya 10 tahun gitu ya. Nah, kemudian paten ya, apa sih paten gitu ya? Hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu gitu ya, yang bisa dijual, dibuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu gitu ya. Penemuannya ini bisa sama jangka panjang gitu ya, menemukan obat atau vaksin selama 17 tahun. Ada yang mengatakan vaksin itu 20 tahun baru siap diedarkan gitu ya. Ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Kalau jadi instan seperti ini ya belum tahu gitu ya dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, memang kalau vaksin itu ya minimal 17 tahun gitu ya. Untuk mengawasi penemuan vaksin baru siap dibuat dalam jumlah besarnya, generik gitu jadinya ya. Jadi itu hak paten ya, hak paten. Nah, termasuk biaya untuk membuat haknya, kan biaya pendaftarannya yang mahal ya. Untuk paten itu biaya daftarnya mahal gitu ya. Belum lagi termasuk nanti sana biaya percobaannya, R&D-nya gitu ya. Nah, sehingga kalau di Atmajaya, kalau dosen itu mau mendaftarkan punya paten gitu, punya alat yang mau dipatenkan misalnya,
dosen teknik sipil, teknik arsitek, atau kalau di akuntansi mungkin bukan paten ya. Di ekonomi itu alat apa gitu, nggak kita nggak membuat alat gitu ya. Haki gitu kan jadinya dia. Tapi ini bisa di biaya pendaftaran ini dibayarkan oleh entitas sebenarnya, bukan orang individu itu yang bayar ya. Kemudian ada hak cipta. Ini hak cipta ini merupakan hak yang diberikan kepada seorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual atau mengawasi hasil ciptaannya. Biasanya hak cipta ini masa berlaku hak cipta itu didaftarkannya itu 28 tahun ya. Nah, jadi selama 28 tahun itu bisa diputar ya hak cipta ini ya. Misalnya tadi film gitu ya. Jadi kalau hak siar gitu ya, Jadi kalau sekarang stasiun TV A punya hak siarnya gitu, kemudian nanti dibeli lagi oleh stasiun TV B, itu memungkinkan seperti itu. Berapa lama masa menyewa hak siarnya ini, sehingga nanti dia bisa disewakan ya dari stasiun TV ke stasiun lainnya ya. Nah, lalu ada merek dagang, ini didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh undang-undang yang penggunaannya tidak terbatas nih, merek dagang ya, ada merek dagang tertentu dan harus didaftarkan. Ini contohnya, kalian pernah dengar kasusnya, saya lupa nama merek dagangnya apa ya, bensu geprek gepreknya bensu itu ya. Jadi ada seorang yang gimana ya ceritanya itu ya, ada seorang yang punya ayam geprek itu di Jakarta, kemudian menggunakan si bensu Ruben Onsu ini sebagai istilahnya selebgramnya ya, endorse-nya si bensu ini gitu, dijadikan ikon gitu kan ya, brand ambassador gitu kali ya namanya. Nah kemudian nggak kelamanya bensu malah buat juga gitu ya. Nah sehingga si yang pertama kali membuat ini, syukurnya dia pintar, sudah mendaftarkan merek dagangnya, jadi bisa menuntut si bensu gitu. Walaupun dia si bensu ini sepertinya punya merangkap peluang gitu ya. Wah, saya harusnya buat, saya punya nama kayak gini, ngapain saya jualin produk orang, saya buat saja sendiri gitu ya, dengan nama yang sama gitu ya. Padahal si bensu ini bukan yang awalnya punya merek dagang pertama kali ini, bukan namanya Benny Sutejo atau siapa gitu ya. Bensu dia berhak beri nama itu, tapi menggunakan brand ambasadornya si Ruben Onsu gitu, sehingga kalah kan jadinya si bensu ini, karena dia yang punya merek dagang, penting buat merek dagang seperti ini gitu ya. Kemudian ada waralaba atau franchise, ini juga termasuk dalam kategori aset tak berwujud, yang mana hak franchise ini diberikan oleh pihak franchisor kepada pihak lain menggunakan selain menggunakan mereknya, dia menggunakan fasilitas yang dimiliki franchisernya. Apa itu fasilitasnya? Misalnya kalian tahu contohnya yang mudah di depan mata kita ya, nggak di awang-awang ya ini ya. Kedai digital bikin MOOC satu saja ya. Nah, kedai digital ini awalnya adanya di klub, itu masuk apa ya, Jalan Gambir Deresan kali ya, daerahnya dekat UGM sana. Nah kemudian di Kedoan juga ada kedai digital bikin MOOC satu saja gitu ya. Apakah pemiliknya kedai digital di Jalan Gambir, kemudian di daerah Merican Moses sana juga ada, itu termasuk itu Papringan namanya ya, Papringan kalau nggak salah ya namanya ya, daerah sana dekat Atmajaya Merican sana juga ada gitu ya, dekatnya si Happy Holy TK Olivan itu ya. Kemudian apakah yang di jalan mana lagi, di perempatan Tukangan sana juga pemiliknya sama, belum tentu gitu ya. Nah setiap
setiap daerah atau setiap kecamatan yang ada kedai digitalnya bisa saja pemiliknya berbeda. Teman saya lulus kuliah langsung beli franchise-nya sih kedai digital ini untuk dibangun di kampungnya, ya. Jadi dia beli 50 atau 80 juta juga, 80 juta kalau nggak salah sekitar segitu. Nah, apa saja yang dia dapat selain merek kedai digitalnya? Ternyata dia dapat segala macam jenis printingnya, gitu ya. Alat dan bahan itu dia dapat semua untuk yang pertama kali, gitu kan. Kemudian sampai latihan untuk karyawannya bisa membuat orderan dari customer ya buat apapun yang dijual di kedai digital, misalnya printing keramik, printing mug gitu ya, itu bisa, atau sablon. Kalau sablon harus agak banyak gitu ya, tapi kalau printing boleh bisa satu saja gitu, misalnya jam, buat jam kalau nggak salah ada ya di sana. Nah, seperti itu. Ini sampai menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchiser. Itu maksudnya fasilitasnya ada ya tadi ya, printing berarti gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian jadi ya 80 juta itu termasuk itu nanti ya setiap jumlah produk yang laku nanti ya bayar royalti terus seperti itu ya. Nah, kemudian goodwill. Nah, goodwill ini yang mungkin paling sering kalian lihat ya. Aset tak berwujud yang tidak dapat didefinisikan secara khusus. Itu misalnya gitu ya, nama baik perusahaan. Karena dia punya nama baik, letaknya strategis, dikenali gitu ya. Kemudian sehingga nilai perusahaan itu lebih tinggi daripada nilai asetnya gitu ya. Total nilai asetnya misalnya 10M, tapi orang ada di luar sana yang mau membeli lebih dari 10M, 12M misalnya. Maka karena nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai buku asetnya, ya, sehingga ada goodwill di sana, ya. Ya, sehingga kalau ini kalau perusahaannya go public, ini kan kita etap nggak bicara go public ya. Misal, ya, sehingga kalian bisa membayangkan kalau perusahaannya go public, ada saham-saham yang nanti dia larinya ke harga saham begitu, karena harga sahamnya lebih istilahnya overpriced gitu ya, karena ya itu tadi ya, selain secara fundamental perusahaannya bagus, kemudian kinerjanya juga bagus, ya dia overpriced ya nggak apa-apa gitu ya, apalagi dia termasuk dalam saham-saham blue chip gitu misalnya, sehingga kenaikannya itu cepat. Kemudian nanti stock split lagi gitu ya. Jadi sepanjang perusahaannya bagus, kalau overprice ya nggak apa-apa gitu. Jadi nanti jadi overprice itu kalau di perusahaan kita. Nah, ini detail goodwill nih sudah di akuntansi keuangan ya, ini saya tuliskan saja kalau biar ingat. Kemudian ada depresi tadi, kalau tadi ini saya sela dulu ya dengan depresi. Depresi ini untuk aset, bukan aset ya, dia cadangan atau cadangan sumber daya alam gitu ya, seperti cadangan emas gitu misalnya ya. Diperkirakan cadangan emasnya 10.000 kubik gitu ya misalnya. Nah, itu nanti bisa didepresi gitu ya, bisa menyusut terus cadangannya setiap tahun gitu ya, untuk sumber alam. Hutan itu juga bisa ada cadangan kayu gitu misalnya ya, cadangan logam seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya, memanfaatkan pengelolaan sumber alam ya. Ada cadangan kayu 500 meter kubik punya cadangan kayu kira-kira gitu ya. Dia bayar 1,5 M untuk dapat cadangan kayu, untuk dapat mendapatkan hak untuk mengelola cadangan kayu yang nilainya 500 juta meter kubik gitu ya. Nah, selama tahun 2015 baru dapat dikeruk gitu ya, cadangan kayunya baru dapat diambil sebesar 75.000 meter kubik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana depresinya gitu ya, maka ini
nilai yang sudah jumlah yang ditambang gitu ya, jumlah ditambang dibagi dengan taksiran total produksi gitu, baru dikali dengan jumlah harga yang dia bayar untuk mendapatkan berapa total yang akan diproduksi itu taksiran cadangan kayunya gitu ya. Ini kan jadi untuk dapat 500 juta meter kubik gitu, dia akan bayar 1,5 M. Nah, baru ditambang 75 ini berapa persennya sih dari 500 juta meter kubik? Oh, 15%-nya. Nah, sehingga ini deflasi tahun 2015 sejumlah 225 juta. Berarti sudah diambil nilainya sekian, 225 juta dari total 1,5 M. Itu misalnya ya. Nah, ini untuk sumber-sumber alam ya. Nah, kemudian amortisasi tadi kita belum ke amortisasi. Ada tabel tarif amortisasi ya. Nah, ini dia. Tabel tarif amortisasi ini tadi kita sudah bahas aset berwujud. Sekarang tabel amortisasi untuk aset tidak berwujud gitu ya. Atau aset tak berwujud, typo nih ya, aset tak berwujud. Nah, kelompoknya ada 4 ya. Kelompoknya ada 4 sama seperti yang tadi saya katakan. Kelompok 1 4 tahun kalikan 2, kelompok 2 8 tahun kalikan 2 lagi, kelompok 3 16 tahun, kemudian sisanya 20 tahun. Itu paling mentok 20 tahun ya. Nah, untuk amortisasi aset tak berwujud ini boleh metodenya 2, garis lurus dan saldo menurun ya. Sama seperti minggu lalu sudah juga dibahas begitu. Garis lurus itu kalau kelompok 4 tahun berapa? Setiap tahunnya 25% gitu. Kenapa 25%? Karena 100 nih, jadi kenapa tarifnya 25% gitu ya. Kalau ditanya 1 tahun berarti 25% dikali dapatnya 25% dari mana gitu ya, 100% dibagi 4. Sehingga tarifnya 1 tahunnya 25% ya. Kemudian kenapa bisa 12,5% gitu kan, yang kelompok kedua ya 100 dibagi berapa? 8 tahun gitu ya, sehingga 12,5%. Begitu selanjutnya. Nah, saldo menurun juga seperti itu gitu ya. Saldo menurun juga sama seperti itu, 100% dibagi karena ini saldo menurun metode saldo menurun ini kan dia besar di awal ya, besar di awal. Jadi untuk tahun pertama dia besar, nanti lama-lama dari besar menjadi kecil gitu ya. Nah, mau pakai metode mana saja bebas gitu ya, mau pakai metode mana saja bebas asal konsisten, jadi tidak berubah-ubah tiap tahun. Kalaupun harus berubah harus disertai alasan, harus mengajukan surat ke Kementerian Keuangan ya. Nah, ini 50% ya, awalnya memang 50% dikali 100% gitu ya, sehingga 50 gitu ya. Berikutnya 50% kali 50% lagi gitu kan, ini sisanya 50%. Jadi 50% kali 50% 25 gitu ya. Kemudian 50% kali 25%, 12,5%. Nah, ini sisanya nih yang 10% ini ya. Nah, seperti itu untuk aset tak berwujud ya. Untuk hari ini saya tidak akan memberikan tugas kuis, biar nanti saya sekalian saja memberikan tugas minggu depan di topik terakhir sebelum kita tes dan UTS. Kalau tidak salah pertemuan sebelum UTS ini ada 8 kali pertemuan gitu ya. Jadi nanti kita tes dulu baru nanti topik lagi yang topik setelah UTS kita bahas ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum Bu Ayu akhiri kuliahnya? Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Ini pesan apa nih? Bu, tadi tesnya kapan Bu? Soalnya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Oke.
Sebentar. Bentar. Ini gimana sih downloadnya? Oh, pas ini 40 ya, datang semua ya. Oke. Tesnya berarti, saya lihat kalender dulu. 24. Sekarang hari tanggal 24. Tanggal 1 berarti kewajiban dan topiknya kewajiban dan ekuitas. Tanggal 8 kita tes ya. Tanggal 8, kemudian ini Oktober. Tanggal 15 chapter berikutnya, tanggal 22 baru UTS itu ya. Kalau nggak salah ini tanggal 19 ini udah mulai UTS. Berarti tesnya tanggal 8, tes setengah semester. Kita tes dulu baru lanjut materi gitu ya. Tesnya nanti tanggal 8 saja. Begitu. Mungkin ya, saya juga ini dari beberapa hari ini memang suaranya sering terputus-putus begitu ya. Saya juga agak nggak enak juga gitu ya. Mungkin nanti setelah UTS gitu saya untuk menghindari itu biar kalian dapat materi menyeluruh, mungkin saya ganti dengan video gitu. Saya buatkan video seperti saya di semester lalu gitu ya. Karena sudah musim hujan juga gitu. Takutnya kalau musim hujan baik sebenarnya kalaupun saya ke kantor gitu ya, ada kemarin Bu Pratiwi, Bu Wiwi mati listrik di rumah gitu. Terus kalau Bu Wiwi punya rumah 2, jadi ke rumah satunya lagi biar nggak mati listrik. Ada beberapa dosen ke kantor gitu mati listrik juga, ya sinyalnya juga nggak bagus gitu kan ya. Mati listrik juga ya berarti nggak bisa ngapa-ngapain kalau gensetnya pas nggak switch gitu ya. Sehingga mungkin nanti setelah UTS saya bisa ganti dengan nanti kita kesepakatan bersama saja, ganti setiap pertemuannya saya berikan video gitu, misalnya untuk materi hari itu kalian tonton setiap 2 kali saya memberikan video, yang kedua atau yang keduanya topik yang pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi hari minggu ini video, minggu depan juga video, jam 1 jam setelah video yang kedua ini kita bahas, ada yang ditanyakan tidak gitu ya. Kita bahas secara virtual seperti ini gitu ya, untuk menghindari suara-suara yang putus-putus, mungkin seperti itu gitu ya. Ide dari saya gitu ya. Nanti silakan nanti videonya saya upload di YouTube gitu, kalian bisa unduh offline dan biasanya lebih ringan ya, dan bisa ditonton berulang-ulang, atau ya kalau tidak saya rekam gitu, saya masukkan di situs kuliah gitu ya. Berarti kalau di situs kuliah kalian harus download gitu. Kalau di YouTube kan bisa offline saja gitu ya, bisa diunduh offline. Mungkin harusnya sih lebih cepat di YouTube gitu ya. Itu rencana saya gitu, karena sudah mulai musim hujan, apalagi ada beberapa yang komplain di daerahnya banjir ya. Saya cukup prihatin kalau seperti itu gitu ya. Bu, tempat saya mati listrik, tempat saya banjir. Ini belum aja musim hujannya, baru kadang-kadang aja kan ya. Ini seminggu ini mungkin ya 1-2 kali hujan gitu ya. Itu pun tidak panjang ya. Lah bagaimana Oktober, November gitu misalnya ya. Jadi ya mari ya saya berusaha berempati untuk itu. Walaupun saya dapat pulsa ini ya dari pemerintah ya, pulsa 50 GB yang nggak ngaruh, nggak cepet ya juga ya. Kalau misalnya tethering pakai handphone atau modem gitu ya, ternyata nggak cepet juga gitu. Saya dapat pulsa dari pemerintah nih 50 GB gitu ya. Mending saya pakai wifi saya aja di rumah ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini semuanya hadir hari ini. Jadi hari ini kalian tidak ada tugas, minggu depan mohon dipelajari lagi. Kebetulan saya lupa nih ngupload di situs kuliah ya materinya. Nanti saya upload. Ada pertanyaan sebelum Bu Ayu akhiri? Cukup? Untuk semua ini ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup Bu. Oke. Nanti saya bisa di Japri kalau ada pertanyaan gitu ya, di chat di MS Team saja ya. Oke.
Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah join. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Sore Bu. Sore, Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.